Memang ini kan saya kira informasi yang sangat penting ya bagi negara-negara di dunia, di mana eh, negara negara di dunia diingatkan gitu ya bahwa ternyata sekitar 3,3 miliar orang ya atau semaruh umat manusia ini ternyata kan tinggal di negara-negara yang justru eh, berpotensi gagal sistemik gitu. Dan memang kebanyakan kan kondisi ini nampaknya di benua Afrika ya. Tapi kalau kita lihat refleksikan ke Indonesia, di mana posisi utang pemerintah Indonesia ini kan per 31 April saja 2023 itu hampir 7.849 triliun dan rasio utangnya juga 38,15% gitu. Bahkan kalau kita buka lagi yang tadi di statement gitu ya bahwa banyak negara-negara yang justru fiskalnya itu untuk membayar bunga utang dibanding dengan biaya kesehatan maupun pendidikan. Nah, biaya kesehatan kalau di Indonesia misalnya di 2022 itu kisaran 176,7 triliun, kemudian di 2023 kan memang turun gitu ya, hampir 98 triliun. Terus biaya pendidikan juga ini cukup meningkat untuk belanja di pusat itu kan 172 triliun plus di 2023 231 triliun. Jadi kalau kita lihat rasio, memang kalau rasio per biaya kesehatan memang jauh lebih besar biaya bunga utangnya gitu ya dibanding dengan biaya kesehatan atau biaya pendidikan. Tapi kalau kemudian dijumlahkan antara biaya kesehatan dan biaya pendidikan, nampaknya biaya bunga utang itu masih lebih kecil lah dibanding dengan biaya kesehatan dan pendidikan gitu. Jadi kalau kemudian apakah Indonesia, ya pertanyaan berikutnya, masuk ke dalam kategori yang tadi disampaikan berpotensi terjadi risiko ya sistemik atau kegagalan sistemik, nampaknya kalau dilihat dari rasio biaya kesehatan dan pendidikan sih belum masuk gitu ya. Apalagi Indonesia kan masuk ke negara upper middle income gitu. Dan tetapi masalahnya sekarang adalah justru ini jadi warning ya, warning bagi pengelola fiskal kita gitu ya, bahwa ternyata eh, eh, fiskal selama ini mesti betul-betul efektif dan juga efisien ya di dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, khususnya ya peningkatan kualitas manusia. Baik, Pak Rizal, terima kasih untuk penjelasannya. Artinya kalau Anda tidak sepakat begitu ya, bahwa kemudian Indonesia disebutkan sebagai negara yang gagal sistemik walaupun Indonesia sebetulnya memiliki hutang. Nah, tapi kalau berbicara mengenai hutang, menurut pandangan Anda sendiri, apakah rasio bunga hutang Indonesia ini masih dalam level yang wajar untuk saat ini? Iya, rasio utang kita kan di angka 38,15% gitu ya. Eh, dan angka ini memang secara undang-undang kan masih di bawah batas menurut undang-undang gitu ya, undang-undang keuangan. Jadi undang keuangan kan sampai 60%. Jadi kalau bicara legalnya kan begitu. Tetapi sekarang persoalannya adalah apakah dengan rasio tadi fiskal kita akan jauh lebih proper atau tidak kan gitu ya. Kita lihat keseimbangan primernya gitu ya. Jadi keseimbangan primer APBN kita itu kan ditekan di bawah 3%. Dan ini menurut undang-undang kan tidak boleh melebihi 3%. Jadi kalau bicara angka begitu ya, dan juga target-target dari capaian angka itu, rasanya memang fiskal kita masih dianggap aman. Tetapi lagi-lagi ya betul-betul harus efektif gitu ya, dan juga fiskal kita itu bisa mendorong peningkatan tidak hanya dari angka nominal maupun real PDB kita atau juga produk domestik regional kita plus juga pertumbuhan ekonomi, tetapi kita mesti betul-betul bagaimana menstimulus ya pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi.
Baik Pak Rizal, lalu jika di-compare dengan porsi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan begitu ya Pak, berbicara mengenai tadi bunga utang, Hmm. apakah ini sebetulnya masih dalam eh, sebut saja dalam kondisi yang aman kalau untuk saat ini? Ya, biaya kesehatan kita itu kan eh, kalau terhadap PDB ya, kita kan 1,1%. Untuk pendidikan kita masih di angka 3%. Em, Rasanya sebuah negara ya, kalau ingin maju, itu mesti di atas 50% gitu ya, untuk pendidikan. Dan ini saya kira mesti dipicu lagi dan dipacu lagi gitu ya untuk biaya pendidikan. Tidak hanya belanja pemerintah pusat ya, memang ada transfer ke daerah dan juga untuk beberapa pembiayaan berkaitan dengan peningkatan SDM gitu. Tapi tentu ini juga menjadi satu tantangan ke depan fiskal kita yang bisa meningkatkan ya kualitas tidak hanya pertumbuhan tapi juga pembangunan nasional kita. Utamanya adalah pembangunan sumber daya manusia. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bonus demografi kita, dan ini menjadi tantangannya bahwa bonus demografi konsekuensi dari bonus demografi ini kan bagaimana mengarahkan sumber daya manusia yang produktif gitu ya di usia tenaga kerja yang sangat produktif bisa meng-create dan juga memacu pertumbuhan yang jauh lebih besar.